Apapun bahasa yang kita gunakan, Tiongkok adalah negara besar, tetapi negara yang tidak memiliki dorongan miaris seperti itu. Mungkin ini tradisi Kristen, atau mungkin belakangan ini, demokrasi melindangkan bahwa kita ingin menyebarkan nilai-nilai kita ke seluruh dunia. Tiongkok pada dasarnya tidak pernah memiliki dorongan misionaris yang kuat seperti itu. Mereka lebih memilih untuk terlebih dahulu memastikan ketertiban dan harmoni, serta meminimalkan kekurangan materi di negara mereka yang besar. Itulah isu utamanya. Setelah itu, mungkin mereka bisa mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan negara lain, terutama negara besar dan kuat, untuk mengatasi masalah dunia. Namun gagasan bahwa Tiongkok ingin mengekspor nilai-nilai politiknya adalah sesuatu yang sangat asing bagi tradisi politik Tiongkok. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, saya Pascal dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya berbicara dengan Dr. Daniel Bell, seorang profesor dan ketua teori politik di Fakultas Hukum Universitas Hong Kong. Profesor Bell telah menulis banyak karya penting tentang Tiongkok, termasuk The China Model, Political Meritocracy, dan The Limits of Democracy. Sistem politik Tiongkok dan kesalahpahaman populer tentangnya di Barat adalah topik yang ingin kami bahas hari ini. Jadi Dr. Bell, selamat datang. Mas, it's emotional in diskusi ki. Saya juga, karena saya sudah lama ingin membahas sistem politik Tiongkok. Anda telah menulis beberapa buku tentang hal itu, bukan hanya satu, dan Anda telah tinggal di Tiongkok selama hampir 30 tahun, seperti yang Anda ceritakan pada saya dalam percakapan singkat kita sebelumnya. Bisakah Anda mungkin menjelaskan kepada kami, apa saja kesalahpahaman utama tentang Tiongkok ketika kita memandangnya dari perspektif Barat? Saya rasa salah satu kesalahpahaman utama adalah kita di sini, maksudnya orang Barat, cenderung membagi dunia antara rezim demokratis dan rezim otoriter atau otokratis. Dan demokrasi adalah negara yang memilih pemimpin melalui satu orang, satu suara, sedangkan yang lain dianggap otokratis atau otoriter. Jadi kita tidak membuat perbedaan mendasar antara misalnya kediktatoran yang dijalankan keluarga seperti di Korea Utara, kediktatoran militer seperti di Burma, monarki yang dijalankan keluarga seperti di Arab Saudi, atau apapun yang terjadi di Tiongkok. Nah, menurut saya, Tiongkok adalah entitas politik yang secara fundamental berbeda, bisa dibilang. Ini adalah sistem birokrasi yang sangat kompleks. Dan meskipun tidak sempurna, sistem ini memang memiliki mekanisme yang bertujuan untuk memilih dan mempromosikan pejabat publik dengan kemampuan dan kebajikan yang unggul. Itulah sebabnya saya menggunakan istilah meritokrasi politik dalam konteks Tiongkok, yang sudah ada sejak lama dalam sejarah Tiongkok, sebagai cara untuk menggambarkan sistem politiknya. Namun, itu menggambarkan sebuah cita-cita, dan ada kesenjangan besar antara cita-cita dan praktiknya, bukan? Sama seperti ketika kita memikirkan, saya sendiri dari Kanada, tapi mari kita pikirkan Amerika Serikat. Itu adalah demokrasi, tapi ada kesenjangan besar antara cita-cita dan praktiknya. Hal yang sama juga terjadi di Tiongkok. Jadi saya akan menggambarkannya sebagai meritokrasi politik yang sangat tidak sempurna. Namun kita tetap perlu menggunakan istilah seperti ini untuk membedakan Tiongkok dari sistem lain yang tidak menggunakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin tertinggi. Itu adalah salah satu kesalahpahaman yang umum menurut saya. Satu lagi adalah ketika berbicara tentang nilai-nilai dominan dalam budaya politik Tiongkok, kata harmoni sering disebut-sebut. Misalnya, dalam upacara pembukaan Olim Beijing 2008, karakter ini, yang biasanya diterjemahkan sebagai harmoni, ditampilkan sebagai bagian sentral dari budaya Tiongkok. Namun dalam bahasa Inggris, terutama dalam konteks politik, harmoni cenderung memiliki konotasi yang agak negatif, karena kita cenderung mengaitkannya dengan keseragaman atau konformitas. Namun sebenarnya,
cara berpikir Tiongkok tentang harmoni sudah ada sejak lama dalam ideal Konfusianisme, di mana ada perbedaan yang jelas antara apa yang bisa kita terjemahkan sebagai keberagaman dalam harmoni dan keseragaman atau konformitas, yang diterjemahkan sebagai tong, yang dalam bahasa Tiongkok disebut tong. Jadi ada salah satu pepatah paling terkenal dari analek Konfusius berarti bahwa orang-orang teladan mengejar keberagaman dan harmoni daripada keseragaman atau konformitas. Sedangkan orang-orang kecil, para Shaoren ini, melakukan sebaliknya. Jadi dalam bahasa Tionghoa, ketika Anda langsung memikirkan harmoni, Anda pertama-tama memikirkan perbedaan, keberagaman, dan pluralisme. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memikirkan keberagaman dan perbedaan itu dengan cara yang memungkinkan adanya semacam rekonsiliasi, atau bahkan sesuatu yang lebih baik dari sekadar jumlah bagian-bagiannya sebagai sebuah cita-cita. Semua metafora yang digunakan menggambarkan hal itu. Misalnya, dalam kasus sup, mereka mengatakan jika Anda hanya menggunakan garam, itu tong, itu keseragaman. Tapi jika Anda menginginkan harmoni, atau maka Anda perlu banyak bahan berbeda yang disatukan. It's a last step measure will be more. Atau dalam musik juga. Sebenarnya, dalam bahasa Inggris, ketika Anda memikirkan harmoni dalam musik, maknanya sama seperti dalam bahasa Tionghoa. Kita memikirkan nada-nada yang berbeda dipadukan secara indah. Dan dalam politik, maknanya sangat eksplisit dalam teks. Artinya, misalnya, dalam konteks politik, seorang penguasa harus mendengarkan pandangan dari berbagai penasihat. Dan hanya dengan cara itulah Anda bisa mengidentifikasi kesalahan dan memungkinkan terjadinya kemajuan. Ini sangat jelas, berbeda dengan hanya memiliki satu pandangan saja. Jadi sekali lagi, beberapa masalah atau kesalahpahaman terjadi karena salah terjemahan atas nilai-nilai ini. Kembali ke hal ini, ketika saya menonton upacara pembukaan Olimpiade Beijing, saya menontonnya di NBC, saluran televisi Amerika, dan penyiar berkata, "Wah, lihat semua tentara ini berbaris serempak." Itu harmoni kan? Jelas, itu agak sarkastik. Tapi tidak, itu bukan harmoni. Itu tong. Itu keseragaman dan uniformitas. Itu kebalikan dari ideal He. Jadi itu salah satu bagiannya. Maksud saya, kadang-kadang memang ada masalah dalam penerjemahan. Misalnya, Shen Chuanbu dulu diterjemahkan sebagai Kementerian Propaganda, yang seperti yang Anda tahu, dalam bahasa Inggris terdengar konyol. Terdengar sangat negatif, bukan? Anda langsung teringat pada 1984 dan George Orwell. Sekarang bersifat ospeknya animes. Sekarang diterjemahkan sebagai departemen publisitas. Bukan publisitas manet stop before. Even publicity doesn't sound so great. Do we really think the government should do publicity? Tahukah Anda, apakah kita benar-benar berpikir pemerintah seharusnya melakukan publisitas? Itulah mengapa saya berpikir, jika istilah-istilah ini diterjemahkan sebagai sesuatu seperti keterlibatan publik atau komunikasi, maka setidaknya tidak akan langsung memberikan konotasi yang salah. Jadi, beberapa kesalahpahaman disebabkan oleh kesalahan terjemahan. Tetapi sebagian lagi, kembali ke poin awal saya, disebabkan oleh cara kita memandang sistem politik yang hanya terbagi menjadi dua jenis. Satu adalah demokrasi, yang dianggap sah secara politik, dan yang lain adalah otoriter, yang dipandang negatif dan pada dasarnya tidak sah. Saya tidak berpikir itu cara yang membantu untuk memahami sistem politik Tiongkok. That's a helpful way of thinking of the Chinese political system. Yeah. No, it's not a helpful way to think of the way Tidak, the world is. itu bukan cara yang membantu untuk memandang dunia sebagai terbagi antara yang baik dan buruk, antara demokrasi dan otokrasi. Itu adalah cara pandang yang sangat sempit, sederhana, dan pada akhirnya merugikan dalam membagi dunia. Anda juga menunjukkan bahwa di dalam berbagai tipe rezim ini, kita sebenarnya memiliki pada akhirnya sekitar 195 atau 200 rezim di tingkat global. Dan jika kita menguraikannya, kita bahkan menemukan lebih banyak variasi di dalamnya. Hal menarik yang Anda lakukan dalam buku Anda adalah Anda benar-benar membagi sistem politik Tiongkok menjadi setidaknya 3 cara di mana Tiongkok diperintah secara bersamaan, tergantung pada tingkat yang kita bicarakan. Bisakah Anda menjelaskan itu? Karena itu sangat menarik. Could you maybe explain that because it's highly fascinating? Yeah. So
Jadi ketika kita memikirkan tentang pemilihan pemimpin politik di Barat, kita cenderung berpikir bahwa hanya ada satu mekanisme, yaitu pemilihan umum. Dan itu tidak bergantung pada ukuran negara, juga tidak bergantung pada tingkat administrasi publik. Jadi, baik itu komunitas kecil sekali maupun negara besar, seharusnya digunakan prinsip satu orang, satu suara sebagai cara memilih pemimpin. Jika dipikir-pikir lagi, kenapa harus begitu? Maksud saya, tampaknya sangat jelas bahwa, misalnya, untuk komunitas lokal, cara memilih pemimpin, mungkin di sana, orang-orang sudah tahu siapa pemimpinnya. Mereka tahu siapa yang kemungkinan besar korup. Mereka tahu siapa yang mampu dan siapa yang orang baik. Dan mungkin memang masuk akal untuk menggunakan mekanisme yang lebih demokratis atau partisipatif sebagai cara memilih pemimpin. Namun, di negara besar seperti Tiongkok, Anda tahu di mana para pemimpin politik tingkat atas pertama-tama membutuhkan pengalaman di tingkat pemerintahan yang lebih rendah agar dapat membuat keputusan politik yang tepat di tingkat atas. Mereka perlu mengambil keputusan jangka panjang yang memengaruhi bukan hanya kelompok warga saat ini, tetapi juga generasi mendatang dalam isu-isu seperti perubahan iklim. Mereka juga perlu memikirkan kebijakan luar negeri. Bagaimana kebijakan tersebut akan memengaruhi bukan hanya kita, tetapi juga pihak lain. Dan, sejujurnya, mereka harus memiliki banyak pengetahuan tentang ekonomi, ilmu lingkungan, bagaimana psikologi manusia bekerja, hubungan internasional, sejarah, dan filsafat, agar dapat membuat keputusan yang tepat di tingkat yang sangat tinggi. Jadi itulah mengapa ada, dan secara prinsip, jika dipikirkan, memang kailangan cara yang berbeda demi pemilih profesi, penting pemilihan. Jadi memang ada banyak hal yang salah dengan Tiongkok, tapi setidaknya di Tiongkok mereka menyadari hal itu. Misalnya di tingkat lokal, di desa-desa, ratusan juta warga Tiongkok telah menggunakan pemilihan umum sebagai cara untuk memilih pemimpin mereka. Maksud saya, itu memang sangat tidak sempurna kadang-kadang. Kadang-kadang hal itu menyebabkan banyak korupsi, atau orang memilih hanya berdasarkan hubungan keluarga atau nama keluarga, bukan berdasarkan kemampuan atau pengalaman. Namun secara keseluruhan, ada cara yang jauh lebih demokratis dalam memilih pemimpin di tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Di tingkat paling atas, siapapun yang ada di sana, Anda tahu bahwa mereka akan memiliki pengalaman politik selama puluhan tahun. Pernah menjadi kepala provinsi, kadang-kadang bekerja di perusahaan milik negara, dan memiliki pengalaman yang beragam di berbagai wilayah Tiongkok. Daerah miskin, daerah kaya, dan sebagainya. Jadi Anda tahu bahwa mereka memiliki pengalaman, dan Anda tahu bahwa mereka telah melewati puluhan tahun lika-liku politik, bisa dibilang, sebelum sampai ke posisi mereka sekarang. Tentu saja, dalam praktiknya, segala sesuatu bisa saja tidak berjalan mulus. Tidak selalu yang terbaik yang sampai ke puncak. Namun, tetap saja, ada pengakuan bahwa setidaknya Anda harus memiliki rekam jejak yang baik di berbagai tingkatan pemerintahan. Dan kemudian, entah bagaimana juga memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Karena ketika harus mengambil keputusan, itu bukan hanya Anda, itu adalah kepemimpinan kolektif. Tentu saja hal itu agak berkurang di tingkat atas, tapi masih ada. Namun pada dasarnya, Anda harus membuat keputusan dan meyakinkan berbagai pemangku kepentingan. Dan untuk itu, dibutuhkan tingkat kecerdasan yang tinggi, bukan hanya IQ, tetapi juga EQ. Dan tentu saja, idealnya Anda menginginkan seseorang yang tidak korup, yang tidak akan menyalahgunakan sumber daya publik untuk kepentingan keluarga atau pribadi. Jadi, di tingkat paling atas, setidaknya secara prinsip, seharusnya ada mekanisme yang jauh lebih meritokratis, cara untuk memilih para pemimpin. Maksud saya, ini sebenarnya tidak sepenuhnya asing bagi Barat. Di Barat, kita cenderung membagi. Ketika berbicara tentang pemerintahan, kita berpikir bahwa pemilihan umum digunakan untuk memilih mereka yang memegang kekuasaan politik. Lalu kita menggunakan mekanisme seleksi meritokratis, seperti ujian, untuk memilih pegawai negeri yang bertugas melaksanakan keputusan para pemimpin terpilih. Di Tiongkok, tidak ada perbedaan seperti itu. Perbedaan itu hampir sepenuhnya dihapuskan.
you tend to have Tidak peduli pada tingkat pemerintahan manapun, biasanya ada cara, lagi-lagi kecuali di tingkat yang paling rendah, di mana kadang-kadang ada pemilihan umum. Tetapi selain itu, tidak peduli pejabat publik jenis apa Anda harus dipilih secara meritokratis. Sekarang pertanyaannya adalah, mekanisme apa yang kita gunakan untuk memilih dan mempromosikan pemimpin? Nah, itu bervariasi sesuai zaman, tetapi juga bervariasi pada tingkat pemerintahan. Itulah sebabnya, di tingkat menengah pemerintahan saat ini, ada banyak eksperimen yang sedang berlangsung. Seperti, apa seharusnya cara mempromosikan pejabat? Haruskah kita menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai metrik? Itu telah digunakan selama sebagian besar 30 tahun terakhir. Karena itu adalah konsensus dasar dalam sistem politik Tiongkok. Apa yang harus kita lakukan? Kewajiban utama kita adalah pengentasan kemiskinan. what we should do. Our main obligation is poverty reduction. The best means of doing that is economic growth. But now, Cara terbaik untuk melakukan itu adalah pertumbuhan ekonomi. Namun sekarang kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki semua konsekuensi buruk ini. Kerusakan lingkungan, kesenjangan besar antara si kaya dan si miskin. Jadi, bagaimana kita memilih pemimpin? Nah, disitulah semua eksperimen ini berlangsung, terutama di tingkat menengah pemerintahan. Beberapa tempat menggunakan keberlanjutan lingkungan sebagai metrik. Yang lain masih terus menggunakan pertumbuhan ekonomi. Ada juga yang menggunakan pengurangan kemiskinan. Ada pula yang menggunakan inovasi. Jadi di tingkat menengah pemerintahan, ada berbagai eksperimen tentang bagaimana memilih dan mempromosikan pejabat publik. Dan sekali lagi, kita tidak benar-benar tahu mana yang paling efektif. Namun di negara besar seperti Tiongkok, Anda bisa melakukan eksperimen semacam ini. Meski begitu, dalam beberapa tahun terakhir, eksperimen semacam ini semakin berkurang, yang bukan pertanda baik. than the past few years, which is not a good sign. Yeah. Yeah, but it's quite interesting, right? Because these political systems Tapi ini cukup menarik, bukan? are not just systems Karena sistem politik ini bukan hanya sekadar sistem karena mereka memiliki pemimpin X, tetapi mereka adalah sistem karena mereka menghasilkan pemimpin seperti X, bukan? Dan mereka juga terus-menerus beroperasi pada dirinya sendiri. Sebenarnya, Anda bisa dengan jelas mengamati perubahan seiring waktu. Dan ketika kita berbicara tentang misalnya, salah satu negara demokrasi di dunia yang terus-menerus mengklaim dirinya sebagai contoh model Amerika Serikat, kita bisa melihat bahwa di tingkat atas, sebenarnya itu bukan pemilihan yang benar-benar terbuka, bukan? Itu adalah pemilihan antara dua orang yang pada dasarnya sudah dipilih sebelumnya di dalam partai mereka masing-masing. people who have been pre-selected within their parties, and the last election with what happened between Biden and Harris. Pemilu terakhir, dengan apa yang terjadi antara Biden dan Harris, dipresentasikan sebagai contoh standar demokrasi, pemilihan umum yang terbuka dan adil. Ya tentu saja, terbuka dan adil sampai para elit partai dan elit bermodal ingin campur tangan. Sekarang, ketika kita melihat Tiongkok, bagaimana badan pengambil keputusan politik paling berkuasa, katakanlah Politburo, bagaimana teori di balik siapa yang seharusnya masuk ke sana bekerja. Dan mari kita pisahkan dulu, setidaknya dari realitasnya, karena realitas selalu lebih rumit, sebab politik kekuasaan akan selalu berperan. Tapi secara teori, seharusnya itu adalah proses panjang promosi hingga ke puncak, bukan? Of promotion all the way to the top, right? Yeah, exactly. So it should be decades of Ya, benar sekali. Jadi, seharusnya ada pengalaman puluhan tahun melayani di berbagai tingkat pemerintahan, baik di provinsi miskin maupun kaya, dan kadang-kadang juga melayani di perusahaan milik negara. Jadi, para pemimpin diharapkan memiliki rekam jejak kinerja yang baik di berbagai tingkat pemerintahan dan di berbagai jenis provinsi, serta kadang-kadang di sektor publik maupun semi-publik swasta. Itulah idealnya. Dan idealnya, di komite tetap ini, yang sekarang berjumlah 7 orang, akan ada juga keberagaman dalam hal pandangan dan perspektif, lalu akan ada semacam musyawarah kolektif, dan mereka akan mencapai semacam konsensus tentang kebijakan yang tepat. Masalahnya sekarang adalah, kita sebenarnya tidak tahu apa yang mereka musyawarahkan, jadi sulit untuk menilainya. Maksud saya, intuisi saya malah ada ketalah pointed tentang Tiongkok. Orang Horus Hindro mengira adalah kediktatoran selektif. Another misunderstandings of China is that tend to think it's a one-person dictatorship. I still think there's a collective form.
Saya masih berpikir ada bentuk kepemimpinan kolektif di tingkat atas. Tentu saja, ada satu pemimpin yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada yang lain. Tetapi apakah pemimpin itu bisa memaksakan kehendaknya melawan pandangan yang lain? Saya rasa itu sangat tidak mungkin. Jadi saya memang berpikir semacam kepemimpinan kolektif dengan musyawarah di tingkat atas. Namun, sekali lagi, sluitet in text en mellan benethur is a kemnatsmation dowd tintrengted hand. Confident about that view because we don't really know what goes on. Right. Right, it's hard to know. I had this Benar, question sulit in my untuk mengetahuinya. time, like one of Saya the sudah lama problems memikirkan with the pertanyaan system ini. was that Salah satu perubahan besar dalam sistem adalah bahwa 4 tahun lalu, konstitusi diubah untuk memungkinkan pemimpin tertinggi, presiden, dan seterusnya, menjabat tanpa batas waktu. Dulu hanya 2 periode, yang berarti Anda pada dasarnya punya 4 tahun menjabat, dan kemudian 4 tahun untuk melatih penerus berikutnya. Bukan? Karena ada proses penyerahan itu. Sistem ini sedikit menafsir perubahan tersebut. Karena menurut saya, perubahan itu justru membuat sistem jadi sedikit lebih gerpa. Karena menjadi bergantung pada satu individu. because it becomes more dependent on an individual. Yeah, so I guess people were surprised. Ya, jadi saya rasa orang-orang memang terkejut ketika itu terjadi. Saya pikir ada berbagai isu yang mungkin memotivasinya. Sekali lagi, ini hanya spekulasi, karena sebenarnya tidak ada yang benar-benar tahu. Salah satunya adalah kampanye anti korupsi, yang saat ini sangat sentral, telah menimbulkan banyak musuh politik. Karena ingat, untuk setiap pejabat publik yang terlibat dalam kampanye anti korupsi, mereka yang berada di bawahnya juga melihat peluang promosi mereka menurun. Jadi untuk menjaga kesinambungan, saya rasa memang ada kebutuhan untuk masa jabatan yang lebih panjang. Dalam beberapa isu seperti perubahan iklim dan sebagainya, juga dibutuhkan perspektif jangka panjang. Tapi sekali lagi, saya tidak sepesimis orang lain. Maksud saya, di satu sisi, memang ada pesan yang agak mengkhawatirkan tentang mekanisme suksesi yang tidak jelas. Namun di sisi lain, kepemimpinannya masih bersifat kolektif. Jika sesuatu terjadi pada orang nomor 1, maka penggantinya, nomor 2, akan berasal dari anggota lain di Komite Politburo. Jadi menurut saya, hal itu tidak akan menyebabkan ketidakstabilan besar, bahkan jika sesuatu terjadi pada pemimpin utama. Remantiam words menfu and sin tap pemimpinnya. Yeah, I mean, Xi Jinping is now in Ya, his maksud saya Xi Jinping sekarang sudah berusia pertengahan 70-an. Pada suatu saat, setiap kepemimpinan pasti akan berakhir, bukan? Lalu pertanyaannya, apa yang akan dihasilkan sistem selanjutnya? Menurut saya, siapa pemimpinnya sebenarnya tidak terlalu penting. Sebelum Xi, mari kita sebut saja Presiden Xi, berkuasa pada tahun 2012. Apa prioritas pada saat itu? Salah satunya adalah bahwa sesuatu harus dilakukan terkait korupsi. Karena sekali lagi, ini kembali pada jenis sistem politik yang dimiliki Tiongkok. Dalam sistem yang seharusnya merupakan meritokrasi politik, para pemimpin mendapatkan legitimasi mereka, terutama dengan dipandang sebagai pelayan publik. Karena apa arti menjadi seseorang yang berbudi luhur? Artinya, Anda berkomitmen untuk melayani kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi Anda sendiri. Bukan. Jadi, ada korupsi besar-besaran dalam sistem politik. Dan itu memang berdampak. Itu memang menimbulkan, saya tidak suka kata ini karena sering digunakan dalam berbagai konteks. Tapi saya akan menggunakannya juga. Itu menimbulkan ancaman eksistensial bagi sistem politik. Bukan hanya saya yang mengatakan itu. Para pemimpin menyadari hal itu. Jadi ada kebutuhan untuk menangani korupsi, oke? Tidak peduli siapa yang ada di sana. Kedua, ada kesenjangan besar antara si kaya dan si miskin. Sekali lagi, ada kebutuhan untuk menangani hal itu. Dan itu masih merupakan upaya yang sedang berlangsung. Dan yang ketiga adalah bencana lingkungan. China telah melakukan pekerjaan yang cukup brilian dibandingkan dengan negara besar lainnya dalam menangani perubahan iklim dan energi hijau. China benar-benar berada di posisi teratas dalam bidang ini. Tidak peduli siapa yang ada di sana, hal-hal ini akan tetap menjadi prioritas. Tidak peduli siapa yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang, prioritasnya masih akan tetap seperti itu.
Mungkin kampanye anti korupsi pada akhirnya akan mereda. Itu menurut pandangan saya sendiri. Karena, sekali lagi, studi menunjukkan kampanye ini memiliki efek samping, membuat pejabat publik menjadi sangat konservatif dan cenderung menundukkan kepala. Quite conservative and keeping their heads down, and part of what kind of one of the Dan sebagian dari apa? Salah satu rahasia. Lagi-lagi saya tidak suka istilah ini, tapi bumbu ajaib dari sistem politik Tiongkok adalah bahwa mereka memiliki pejabat publik yang sangat berbakat yang bersedia mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Tapi sekarang hal itu semakin berkurang karena orang-orang takut menonjol dan terlibat dalam kampanye anti korupsi, yang menurut saya tidak baik untuk sistem politik Tiongkok. Jadi mungkin jika ada pemimpin yang berbeda, saya tidak tahu, ini hanya spekulasi. Pandangan saya secara keseluruhan adalah bahwa kampanye anti korupsi mungkin tidak akan menjadi pusat perhatian di masa depan. Namun pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin, penekanan pada inovasi dan keberlanjutan lingkungan, serta kebangkitan budaya tercur, ini berhait bangutim and entlis mereka, serta suuk tinimapis stem iminti distinct. no matter who's the next leader. Right. So, and we've seen how this system Benar. is used. Dan kita telah melihat bagaimana sistem ini, selama 30 tahun terakhir, benar-benar menghasilkan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maksud saya, 500 miliar orang atau lebih berhasil diangkat dari kemiskinan ke kelas menengah. Ini adalah pencapaian yang, sekali lagi, Tiongkok tidak ada duanya dalam hal ini. Menurut Anda, bagaimana sistem itu sendiri bisa menghasilkan hasil seperti ini? Bagaimana sistem isu politik dan sisi ekonomi? Differentiation between the political side and the economic side. Yeah, well, there's two schools of thought here. One is Ya, jadi ada dua pandangan di sini. Yang pertama adalah bahwa pemerintah hanya perlu menyingkir, yang merupakan kontribusi besar Deng Xiaoping. Dia hanya berkata, mari kita biarkan rakyat Tiongkok yang secara alami wirausaha dan pekerja keras, maju dan mencari uang dan sebagainya. Dan itu adalah kuncinya, kunci utama. Tapi pandangan lain mengatakan, tunggu dulu, pemerintah harus memiliki kebijakan tertentu yang memungkinkan energi kreatif masyarakat berkembang. Needs a step pijak kebijakan tertentu. Maksud saya, sejak akhir 90-an, bukan hanya soal kepemilikan pribadi. It wasn't just private land ownership. You had, in fact, it was going back to the kind of very traditional views. Sebenarnya, ini kembali ke cara berpikir yang sangat tradisional tentang tanah, di mana orang bisa menggarap tanah mereka dan menjual sebagian hasilnya di pasar, tetapi juga sebagian dari tanah itu diberikan untuk kepentingan publik bagi kelas non-pertanian. Masih ada campuran antara tanah milik pribadi dan tanah milik publik. Dan Anda juga harus memiliki pejabat pemerintah yang mendukung. Jadi sekali lagi, mereka dipromosikan berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Semestinya itu kunci mengurangi kemiskinan. Anda juga harus berpeluang investasi di luar negeri. Dan ini memberikan insting stabilitas politik tertentu. Sekarang, di sini saya soal. Now here I'm going to say something, and of course, part of that was joining the WTO. Dan Anda tahu, tentu saja sebagian dari itu adalah bergabung dengan WTO, yang sangat membantu dan mendorong investasi. Pejabat publik Tiongkok pergi ke luar negeri dan mencoba belajar dari praktik terbaik. Sekali lagi, sekarang hal itu sudah berkurang. Tapi di sini saya akan mengatakan sesuatu yang agak kontroversial. Bahkan hal-hal seperti sistem hukou, yang pada dasarnya berarti jika Anda lahir di daerah pedesaan, Anda kami di Persisne Malta, dan memiliki seks yang semafor. Secara kasat mata, adalah diskriminasi terbuka terhadap orang di daerah pedesaan. Namun, sistem itu memiliki dampak pada orang di pedesaan akan didamaikan spesifik. People in rural areas at least would have their plot of land guaranteed, so no more, and Jadi tidak ada lagi. Anda tahu, selama mereka bisa menjual barang-barang mereka dan sebagainya. Setidaknya, Anda akan melihat lebih sedikit malnutrisi, jelas, dan lebih sedikit kelaparan. Tapi itu juga berarti, kota-kota tidak dibanjiri oleh para migran miskin dari pedesaan. Tidak ada permukiman kumuh, yang memberikan suatu tatanan dan stabilitas tertentu. Para investor bisa datang dengan cukup yakin bahwa tidak akan ada kejahatan dan kekacauan, yang juga memungkinkan terjadinya pembangunan ekonomi. Sekarang sistem hukum, karena sangat tidak adil secara mendasar,
memang tidak dimaksudkan untuk menjadi sesuatu yang permanen dalam jangka panjang. Dan untungnya, sekarang sistem itu mulai runtuh, kecuali mungkin di Shanghai, 2 kota besar, dan Beijing. Maybe for Shanghai, 2 big cities, and Beijing, for most of Chinese cities now, they're Untuk sebagian besar kota di Tiongkok saat ini, mereka tidak lagi mendiskriminasi para migran dari pedesaan. Namun sekali lagi, Anda perlu memiliki kebijakan-kebijakan ini agar pengurangan kemiskinan sebesar ini bisa terjadi di negara besar seperti Tiongkok. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Maksud saya, masih ada. Siapa yang tahu? 200 juta atau mungkin lebih orang yang sangat miskin di Tiongkok. Namun sekarang, para pejabat publik mendapatkan penghargaan. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun telah ada pencapaian besar dalam pengurangan kemiskinan, para pejabat publik secara eksplisit diberi penghargaan berdasarkan seberapa baik mereka berhasil mengurangi kemiskinan ekstrem di wilayah mereka. Dan itu telah berhasil sampai tingkat tertentu. and that has succeeded to a certain extent. You know, one of the things that fascinates me Salah satu hal yang membuat saya terpesona adalah bahwa jenis wacana seperti yang saya dengar dari Anda ini, juga saya dengar dari beberapa pakar Tiongkok dan cendekiawan Tiongkok, bahwa seluruh sistem dibangun sedemikian rupa sehingga peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat menjadi inti dari apa yang harus diwujudkan. Jika saya bandingkan dengan wacana di Eropa dan Amerika Serikat, semuanya berkisar pada di mana kita bisa memangkas biaya apa untuk menerapkan kebijakan yang saat ini dianggap perlu. Jadi jika saat ini kebijakannya adalah kita harus melawan Rusia, maka bagaimana kita memangkas pengeluaran sosial untuk membiayai itu? Maksud saya, gagasan bahwa pemerintah memiliki kewajiban melekat untuk meningkatkan standar hidup masyarakat itu bukan hilang, tetapi sudah sangat jauh. Ada cara berpikir yang berbeda tentang hal ini. Istisma'aj ma'adakfawis bahwa sistem Tiongkok secara keseluruhan masih sangat memiliki inti bersembraikan semikir untuk rakyat sebagai pesaing sadar kerjanya. As part of how it works. Fundamentally, I mean, again, Itu sangat mendasar. Maksud saya, sekali lagi, legitimasi sistem politik tidak berasal dari persetujuan langsung rakyat yang diungkapkan melalui pemilu. Legitimasi itu berasal dari keyakinan masyarakat bahwa pejabat publik memiliki kemampuan dan kebajikan yang lebih tinggi. Dan apa artinya itu? Bahwa mereka dapat membuat kebijakan yang terinformasi dan melayani kepentingan publik. Jadi jika itu tidak berjalan, maka seluruh sistem akan runtuh. Sekali lagi, gagasan ini sudah ada sejak lama dalam sejarah Tiongkok. Tiongkok adalah negara pertama secara harfiah di mana pemerintah dianggap memiliki kewajiban untuk menangani kemiskinan. Di Barat, hal itu sebenarnya merupakan hal yang cukup baru, mungkin baru 300 atau 400 tahun terakhir. This is actually quite a recent thing, maybe 300 or 400 years. Before that, you had, for example, in Aristotle, the idea that Sebelumnya, misalnya dalam pemikiran Aristoteles, ada gagasan bahwa ketegangan antar kelas harus dikurangi karena dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Namun, gagasan bahwa pemerintah memiliki kewajiban langsung untuk mengurangi kemiskinan dan membantu mereka yang misalnya tidak memiliki anggota keluarga untuk mendukung mereka, seperti anak yatim, janda, dan duda, sudah ada sejak lama dalam sejarah Tiongkok, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jadi, ini telah ada konsisten dalam sejarah Tiongkok. Dan juga dalam wacana Konfusianisme. Sekali lagi, Konfusianisme bukan satu-satunya tradisi di Tiongkok, tapi merupakan tradisi politik umma dan paling berpengaruh. but it's the main, most influential political tradition. There's been this idea that first you Ada gagasan bahwa pertama-tama Anda harus menyediakan kebutuhan material dasar bagi masyarakat. Lalu Anda bisa mendidik mereka dan memperbaiki moral mereka. Tidak ada yang akan berhasil jika orang-orang masih berjuang untuk kebutuhan pokok. Itu sangat sulit, kecuali mungkin bagi segelintir orang bijak yang luar biasa. Tapi bagi kebanyakan dari kita, jika Anda masih berjuang untuk kebutuhan dasar, Anda akan menjadi egois, bahkan mungkin melakukan tindakan kriminal. Jadi kewajiban pertama pemerintah adalah mengatasi kekurangan material. Setelah itu kita bisa memikirkan hal-hal lain. Itu sudah ada sejak lama dalam sejarah Tiongkok. Dan saya pikir itulah juga alasan tradisi sosialis pada akhirnya menang, karena tradisi itu menggema dengan cita-cita dan praktik yang jauh lebih tua dalam sejarah politik Tiongkok. ideals and practices in Chinese political history. Do you
Sekarang, ada perdebatan di antara sebagian orang tentang bagaimana dunia multipolar yang baru akan berjalan, dan Tiongkok, seperti yang kita tahu, sering dijadikan contoh utama negara peradaban. Beberapa orang sekarang menggunakan kerangka negara peradaban ini, bukan? Bahwa keliru jika menganggap mereka hanya sebagai penyimpangan dari sistem demokrasi liberal barat, melainkan mereka telah berkembang selama ribuan tahun. Oleh karena itu, kita sebaiknya melihat mereka sebagai hasil dari proses peradaban tersebut. Sejauh mana menurut Anda sejarah jangka panjang memengaruhi sistem-sistem ini? Apa hal utama yang perlu dipahami tentang Tiongkok jika kita menerima pandangan tentang sistem politik seperti itu? If you subscribe to that view of political systems. Yeah, well, I think to a certain extent, I mean, Ya, whatever language saya rasa sampai batas tertentu, maksud saya apapun bahasa yang kita gunakan, Tiongkok adalah negara besar, tapi tidak memiliki dorongan misionaris seperti itu. Lagi-lagi, mungkin ini tradisi Kristen, atau mungkin belakangan ini, kaum Demokrat punya pandangan bahwa kita ingin menyebarkan nilai-nilai kita ke seluruh dunia. Tiongkok pada dasarnya tidak pernah memiliki dorongan misionaris yang kuat seperti itu. Mari kita amankan dulu ketertiban dan harmoni, serta meminimalkan kekurangan materi di negara besar kita. Itu akan menjadi isu kunci. Setelah itu mungkin kita bisa berpikir untuk bekerja sama dengan negara lain, terutama negara besar dan kuat, untuk menangani masalah dunia. Namun gagasan bahwa Tiongkok ingin mengekspor nilai-nilai politiknya sendiri sebenarnya cukup asing bagi tradisi politik Tiongkok. Jadi menurut saya itu adalah perbedaan mendasar dengan Barat, di mana saya sendiri berasal dari Kanada. Saya punya pandangan yang sama, bahwa hanya ada satu cara yang sah untuk memilih pemimpin, yaitu melalui pemilihan demokratis. Meskipun pandangan itu sendiri sebenarnya cukup baru. Namun dorongan misionaris yang lebih dalam ini, menurut saya, jauh lebih tertanam dalam budaya dan sejarah Barat. Hal itu stempel di Tiongkok. It's an impediment too many. in China. I think that's important to understand that. It's often portrayed Seringkali memang digambarkan seperti itu, terutama dalam literatur tentang ancaman Tiongkok. Seolah-olah, Tiongkok kedatangan membelah-belah orang Tionghoa. Chinese. Yeah, well, that's why I think it's important to look at what the Ya, itulah sebabnya saya pikir penting untuk melihat apa yang dikatakan para pemimpin dan apa yang diajarkan di sekolah-sekolah. Ada sebuah studi yang sangat bagus baru-baru ini oleh David Kong dan lainnya, yang dirangkum dalam sebuah artikel di Foreign Affairs. Studi itu menunjukkan, mari kita lihat wacananya, dan juga apa yang diajarkan di sekolah-sekolah. Dan tidak ada satupun yang membahas keinginan untuk menggantikan AS sebagai hegemon global utama. Mereka mengatakan, mari kita amankan perbatasan kita, termasuk Taiwan, dan berusaha untuk maju di wilayah itu, serta mungkin bekerja sama dengan pihak lain di dunia dalam isu-isu seperti perubahan iklim. Tapi gagasan bahwa Tiongkok ingin menjadi hegemon global seperti AS saat ini, tidak ada yang mengatakan itu. Mengapa mereka harus berpikir demikian jika para pemimpinnya tidak mengatakannya? Dan itu bukan yang diajarkan di sekolah. That is page-nya imaginaties that terban on, fob, worst hound, is menat parinthern. China. To be a bit blunt, yeah. No, I agree with you. It's Tidak, saya setuju dengan Anda. Dan saya minta maaf karena kita mulai membahas isu hubungan internasional. Tapi juga, salah satu kelemahan dari analisis John Mearsheimer, yang sangat saya hormati, dan saya anggap sebagai analis yang brilian, adalah bahwa analisis itu mengasumsikan setiap kekuatan besar secara alami akan bereaksi seperti cara kekuatan-kekuatan besar di Eropa dulu saling bertindak satu sama lain. Jadi pertanyaannya adalah, apakah benar demikian? Maksud saya, apakah Tiongkok semata-mata ukurannya pasti akan bertindak seperti yang lain? necessarily out of its size act like everybody else. Yeah, I agree. I mean, I have great respect. Ya, saya setuju. Maksud saya juga sangat menghormatinya. Tapi menurut saya sejarah dan budaya itu penting. Dan ketika kita memikirkan bagaimana kekuatan besar akan bertindak, mereka tidak semuanya hanya mesin yang beroperasi menurut prinsip yang sama. Ya. Yeah. Maybe let's talk a little bit about the Mungkin mari kita bicara sedikit tentang struktur Tiongkok, karena ini adalah negara multi-etnis, multi-agama, dan multi-bahasa. Maksud saya, Tiongkok sangat beragam, selain dari ukurannya yang sangat besar, bukan?
Menyatukan semua ini pasti merupakan perjuangan yang terus-menerus dan sangat sulit. Dan kita melihat bagaimana bahkan Anda tahu, butuh waktu lama bagi Tiongkok, sangat lama. Kedua Tiongkok, omong-omong, baik yang di Taipei maupun yang di Beijing, untuk sekadar menerima bahwa Mongolia luar, bukan bagian dari Tiongkok. Tapi sisanya tetap dipertahankan. Sekarang, seberapa besar ancaman itu bagi Tiongkok saat ini? Karena sejarah benua Eurasia juga merupakan sejarah negara-negara besar yang terpecah belah. Apakah ancaman itu ada? Maksud saya, apakah itu? Dan disinilah budaya politik juga berperan penting. Maksud saya, jika Anda melihat periode negara-negara berperang sebelum Tiongkok disatukan, ada beragam aliran pemikiran. Itu disebut 100 aliran pemikiran, baik itu Konfusianisme, legalisme, Mohisme, Daoisme, dan lainnya. Namun mereka semua memiliki cita-cita yang sama, bahwa tujuan utama adalah sebuah negara besar, satu komunitas politik besar yang bersatu. Nah, kaum Konfusian mengatakan bahwa di dalamnya, kita seharusnya memiliki lebih banyak keberagaman. Kaum legalis berkata, tidak, kami menginginkan ketertiban, dan hampir semacam pemerintahan totaliter, di mana semua orang berpikir dan bertindak dengan cara yang sama, tanpa ruang untuk perbedaan pendapat. Jadi ada pandangan yang berbeda, tetapi mereka sepakat pada gagasan bahwa cita-cita itu adalah komunitas politik yang besar dan bersatu. Jadi bahkan ketika Tiongkok pernah terpecah, bisa dibilang selalu ada dorongan untuk bersatu kembali. Dan kemudian lebih baru-baru ini pada tahun 1920-an dan 1930-an, ketika Tiongkok terpecah dan hampir terjadi perang saudara, dengan berbagai panglima perang dan kekuatan asing yang menduduki bagian-bagian berbeda di Tiongkok, itu adalah kenangan yang mengerikan. Jadi saya tidak berpikir, jadi ada kekhawatiran serius tentang Tiongkok yang terpecah. Satu-satunya isu besar tentu saja adalah Taiwan. Dan jika kekuatan asing, terutama AS, membiarkan Taiwan mempromosikan pandangan kemerdekaannya seperti yang diyakini sebagian orang, ya, itu sejujurnya akan menjadi bencana yang bisa memicu perang karena kenangan tentang Tiongkok yang terpecah. Dan mereka khawatir jika Taiwan pergi, maka hal-hal lain juga bisa terjadi. Jadi itulah satu-satunya kekhawatiran. Tapi selain itu, saya tidak berpikir ada ancaman besar atau Westing in 9 different strengths. Tapi pertanyaan sebenarnya, atau bukan pertanyaan utama, tapi pertanyaan penting lainnya, adalah, di dalam komunitas yang bersatu ini, seberapa banyak keberagaman yang seharusnya kita izinkan? Dan sekali lagi, ketegangan ini sudah ada sejak lama dalam sejarah Tiongkok, seperti yang saya singgung sebelumnya, di mana para Konfusianis lebih mendukung pandangan yang lebih beragam dan pluralistik, sedangkan mereka yang lebih dipengaruhi oleh tradisi legalis, Fajia, lebih memilih keseragaman dan kesamaan. Dan mungkin sekarang kita sedang bergerak ke arah fase yang lebih legalis, yang menurut saya pribadi kurang diinginkan karena saya lebih berpegang pada etika Konfusianisme. Tapi saya tidak berharap ini akan berlangsung selamanya, karena para intelektual pada umumnya, Anda tahu, ada puluhan atau bahkan ratusan juta di Tiongkok, cenderung lebih menyukai lingkungan yang lebih terbuka dan beragam. Ya. Kita memang melihat momen-momen di mana masyarakat umum menyuarakan pendapatnya. Mungkin itu pertanyaan lain. Bagaimana informasi ini bergerak naik dan turun? Salah satu hal yang paling mengejutkan saya dalam 5 tahun terakhir adalah bahwa satu-satunya negara di dunia di mana protes massal benar-benar mengubah kebijakan COVID adalah Tiongkok. Protes massal, bahkan yang disertai kekerasan, dan kemudian dalam waktu 3 hari, kebijakan langsung berubah. Saya belum pernah melihat hal itu di Eropa Barat atau Amerika Utara, atau di tempat lain, tapi di Tiongkok itu terjadi. Jadi tingkat tertentu, para pemimpin tertinggi memangki benam and tinggi TD fungsis mepen to spafian. Ya, jadi di media sosial ada banyak sekali kritik, sebagian terbuka dan sebagian lagi lebih terselubung.
Kadang orang saling bertukar pesan di WeChat lalu diblokir, tapi kemudian mereka buka akun baru dan terus berlanjut. Jadi ada banyak diskusi di pertemuan-pertemuan pribadi di antara para intelektual. Maksud saya, kritiknya sangat-sangat terbuka biasanya, terutama jika mereka percaya pada Anda. Tapi tentu saja, imistlak Bitsbed Quine di Universitas Shen Sporbesin Sword Fine. Information math thingy. Tememt formatting for buffer English. For the other leaders but the overall trend of increased academic Namun, tren keseluruhan meningkatnya sensor akademik dan juga meningkatnya sensor secara umum memang membebani para intelektual dan itu tidak sehat untuk jangka panjang. Saya tidak berharap hal ini akan berlanjut. Tapi Anda harus bertanya tentang Heidi. Saya pikir, sekali lagi hanya statsnya mereka, seperti yang sudah disebutkan, kampanye anti korupsi yang membuat para pemimpin menjadi lebih paranoid karena ada lebih banyak musuh politik di dalam sistem. Namun, ini juga merupakan tekanan yang diberikan pada Tiongkok oleh kekuatan eksternal, terutama AS. AS tampaknya sangat bertekad untuk membendung kebangkitan Tiongkok dan tidak membiarkan Tiongkok berkembang. Jadi secara alami, beberapa pemimpin di Tiongkok melihat semua pangkalan militer di sekitarnya dan muncul rasa terkepung, yang sekali lagi meningkatkan tingkat paranoia dan mungkin memperkuat posisi orang-orang keamanan di pemerintahan Tiongkok yang mungkin sebaliknya memiliki kekuasaan lebih kecil. Jadi itulah alasan lain mengapa ada tren-tren yang tidak sehat ini. Jika kita ingin sedikit lebih optimis di masa depan terkait isu keterbukaan ini, itu akan membuat yang lebih sedikit dasar untuk kemampuan Tiongkok dan lebih banyak kemauan untuk berkolaborasi untuk globalisasi dan isu perubahan iklim, regulasi senjata nuklir, regulasi AI, pandemi, dan sebagainya. Tapi juga, sejujurnya, perlu ada kekurangan kampanye anti korupsi. Ya, maksud saya, tekanan terhadap Tiongkok memang cukup besar. Tapi di sisi lain, sekarang kita juga melihat semakin berkembangnya interaksi Tiongkok dengan negara-negara lain, terutama dengan Rusia. Dan baru-baru ini kita menyaksikan pertemuan Organisasi Kerjasama Shanghai. Bagaimana Anda menilai peningkatan hubungan ini dengan kekuatan non-Barat dan juga posisi Tiongkok di dalam BRICS? Nah, jika AS dan kekuatan Barat lainnya memperlakukan Tiongkok sebagai musuh dan tampak mendukung kemunduran Tiongkok, maka secara alami para pemimpin Tiongkok akan berusaha menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Apakah mereka melakukannya dengan cara yang paling diinginkan? Kita bisa memperdebatkannya. Tetapi sama sekali tidak mengherankan jika Tiongkok, terutama dengan negara-negara global selatan, ingin membangun hubungan yang lebih baik dan mendorong lebih banyak perdagangan serta pertukaran. Maksud saya, sekali lagi, ketika saya menjadi dekan di Universitas Shandong, kami memiliki banyak mahasiswa asing. Hampir semuanya berasal dari negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Tiongkok di global selatan. Pemerintah Tiongkok kadang-kadang memberikan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut untuk datang ke sini sebagai cara mempromosikan hubungan jangka panjang yang lebih baik dengan negara-negara dari global selatan. Jadi itu sama sekali tidak mengherankan. Dan itu adalah hal yang baik, ya. Saya setuju. Bentuk interaksi seperti ini sangat baik, terutama di tingkat antar masyarakat, yang juga tampaknya menjadi sesuatu yang sangat ingin dipromosikan oleh Tiongkok, dan sebenarnya juga oleh Rusia. Mungkin sebagai hal terakhir yang perlu dipertimbangkan, ketika Anda mendengar kata totaliter digunakan untuk Tiongkok, bagaimana cara yang tepat untuk memahami bagaimana Tiongkok mengatur dirinya sendiri? To understand how China governs itself. Ya, saya rasa itu tergantung pada apa yang kita maksud dengan hal itu. Tapi jika kata yang sama digunakan untuk menggambarkan sistem politik Tiongkok sekarang, dan selama revolusi kebudayaan, serta di tahun 50-an dan 60-an ketika dipimpin oleh Ketua Mao, maksud saya,
Tentu saja ada organisasi politik dan kekuasaan yang sama, tapi ini benar-benar sesuatu yang berbeda kan? Maksud saya, sekarang sistemnya jauh lebih birokratis dan meritokratis. Dan sekali lagi, menurut saya, siapapun pemimpin di puncak tidak terlalu penting. Dan sekarang Fistrop the Doth, eksternal bisa berberi benar luar negeri. For criticism and for people to travel abroad. I mean, it's not like North Korea, right? I mean, people are Maksud saya, ini tidak seperti Korea Utara kan? Orang-orang di sini sebenarnya cukup terinformasi dengan baik. Jika Anda melihat media sosial seperti WeChat, setiap kali ada peristiwa internasional, langsung saja muncul diskusi di WeChat di mana berbagai pihak saling berdebat. Dan tentu saja, setidaknya pada 2019, terakhir kali saya melihat angkanya, ada lebih dari 100 juta turis Tiongkok yang bepergian ke luar negeri. Saya sekarang berada di Hong Kong, di mana pembahasan internet. Yedid Afin, yang mengkuai third, endako inadinal menggunakan small untuk mengembangkan sistem politik. Describe China's political system, and if totalitarianism means that Dan jika totalitarianisme berarti sebuah negara di mana pemerintah mengontrol atau bertujuan untuk mengontrol setiap aspek pikiran dan tindakan masyarakat, mungkin itu semacam cita-cita legalis lama. Tapi saya rasa itu bukan yang ingin mereka lakukan. Dan bahkan jika itu yang mereka inginkan, itu bukan yang sedang terjadi. Saya bisa meyakinkan Anda. Jadi maksud saya, kita perlu menggunakan bahasa yang berbeda untuk memikirkan Tiongkok saat ini, dibandingkan Tiongkok pada tahun 1970-an, atau misalnya Tiongkok sekarang dan Korea Utara sekarang. Dan jika kata totaliter digunakan untuk menggambarkan semua situasi itu, maka ada sesuatu yang secara fundamental hilang dalam diskursus ini. Ya. Tidak, saya rasa wacana itu relatif dangkal, terutama yang ada di media barat tentang apa itu Tiongkok dan bagaimana cara kerjanya. Tapi ya, saya sangat senang bahwa ada juga pakar barat yang baik, yang benar-benar memperhatikan hal ini. Dan seperti Anda, sudah berada di Tiongkok selama 30 tahun terakhir, dan juga mencoba melaporkan. Bukan berarti kita tidak bisa membaca dan juga berinteraksi dengan para cendekiawan Tiongkok. Itu juga hal lain, bukan? Mungkin satu hal terakhir, karena Anda juga fasih berbahasa Mandarin. Apakah ada isu tentang bagaimana sistem politik Tiongkok yang juga sangat terkait dengan bahasa? Seperti konsep, dan Anda menyinggung hal ini di awal dengan harmoni, yang memang sulit dipahami jika bahasa ibu Anda adalah bahasa yang berbasis Latin. Saya tidak berpikir ada masalah mendasar, tetapi saya memang berpikir bahwa begitu terjadi salah terjemahan yang membawa konotasi yang salah, hal itu sangat-sangat sulit untuk diubah. Jadi begitu ada terjemahan yang tepat dan dijelaskan secara rinci, saya tidak berpikir ada masalah konseptual maksud saya dalam hal menyampaikan pesan. Tapi mengapa orang tidak menerima hal itu? Saya rasa pada akhirnya bukan karena masalah bahasa. Hanya saja sangat sulit untuk menantang cara pandang ini dalam melihat dunia. Misalnya, ada anggapan bahwa ada demokrasi yang baik dan rezim otoriter yang buruk, dan hanya itu. Begitulah cara saya berpikir, dan itu sangat, maksud saya sendiri berpikir seperti itu selama 30 atau 40 tahun. Jadi sangat sulit untuk mengubah cara berpikir seperti ini tentang dunia. Tapi saya tidak berpikir itu karena bahasanya sendiri. Ini lebih nilai-nilai politik yang sudah tertanam budaya kita. Saya setuju. Saya setuju dengan itu. Masalahnya pada sudut pandang orang yang melihat daripada cara kerjanya sendiri. Nah, Dr. Bell, banyak orang ingin membaca lebih banyak tulisan Anda. Tentu saja, ada buku-buku Anda, di mana mereka bisa menemukan analisis Anda. Apakah ada juga tempat di mana Anda sesekali menerbitkan esai dan sebagainya? Terima kasih sudah bertanya. Menurut saya, hal terpenting adalah melihat buku-buku, karena beberapa ide ini perlu diungkapkan secara rinci dan sistematis. Saya memang menerbitkan esai dan artikel dan sebagainya. Tapi ketika saya melihat beberapa tulisan saya dari 10 atau 20 tahun lalu, rasanya sudah ketinggalan zaman, bahkan buku-buku saya sendiri, sejujurnya. Tapi ya, maaf.
But in that case, I will put Namun dalam hal ini, saya akan menaruh tautan ke beberapa buku terbaru Anda di deskripsi video ini di bawah. Dan kita akan berbicara lagi ketika ada kesempatan. Dr. Daniel Bell, terima kasih atas Anda hari ini. Thank you very much for your You're time very today. kind. Thank you. It's a badits, both, and no matter where we see before. for-